Kapal pesiar dari Royal Caribbean International yaitu Harmony of the Seas memiliki berat mencapai 227.000 ton, menjadi portofolio dalam armada kapal pesiar berukuran besar dari Royal Caribbean International yang dinamakan Oasis Class. Harmony of the Seas memiliki berat dan kapasitas yang sedikit lebih banyak dibandingkan Oasis of the Seas dan Allure of the Seas yang memiliki berat 225.282 ton, yang merupakan kapal pesiar terbesar di dunia saat ini. Harmony of the Seas akan memiliki 2.747 kamar dengan total kapasitas penumpang mencapai 6.410 orang. Seluruh penumpangnya akan dilayani oleh 2.100 kru. Harmony of the Seas ini memiliki panjang 362 meter dengan lebar 66 meter. Kapal pesiar ini punya 18 dek yang bisa diakses menggunakan 24 lift penumpang. Begitu naik ke Harmony of the Seas, para penumpangnya akan disuguhkan beragam pilihan hiburan, termasuk 7 area yang terpisah, yaitu Central Park of the Boardwalk, Royal Promenade, Cult and Sports Zone, Vitality at Sea, Entertainment Place, dan Youth Zone. Kapal pesiar ini menargetkan pasar keluarga, di mana tersedia beragam aktivitas permandian air, antara lain Water Park Splash Bay, 3 papan seluncur air bernama The Perfect Storm, dan 2 perosotan setinggi 10 lantai bernama Ultimate Abyss. Dan pertunjukan film Grease juga ditampilkan di Teater Harmony of the Seas. Dengan kehadiran Harmony of the Seas, berarti Royal Caribbean saat ini mengoperasikan 5 kapal pesiar terbesar di dunia. Persaingan industri kapal pesiar dunia semakin ketat. Galangan kapal Meyerwerf kota Papenburg, Jerman memamerkan kepada publik kapal pesiar baru super besar sepanjang 337 meter pada akhir tahun lalu. Kehadiran kapal pesiar ini sekaligus menambah jajaran kapal pesiar terbesar yang ada di muka bumi saat ini, seperti Royal Caribbeanis dan Harmony of the Seas. Dengan 20 dek dan 2.500 kabin, kapal ini bisa menampung sampai 6.600 penumpang. Ukuran yang sangat besar tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Kapal milik perusahaan yang berasal dari Jerman, AIDA Cruises tersebut dilengkapi dengan 17 restoran, 23 bar, kasino, panjat dinding batu, taman air, lapangan mini golf, gym, dan spa. Dan AIDA Cruises memberi nama kapal itu AIDA Nova. AIDA Nova merupakan kapal kelima terbesar di dunia. Selain gagah, kapal ini juga memiliki fitur modern dan teknologi yang canggih. Penumpang bisa memesan minuman yang disajikan langsung oleh robot-robot yang cerdas. Selain itu, robot humanoid akan menyapa dan menuntun penumpang sejak mereka boarding ke dalam kapal. Robot itu akan membantu para penumpang dengan menyediakan informasi dan tips tentang hiburan, makanan, event pre-schedule, kasino, promo belanja, tur sampai wisata pantai. Robot tersebut bisa berkomunikasi dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Jerman, dan Italia. Proyek pembuatan AIDA Nova ini menghabiskan biaya sampai dengan 700 juta euro atau sekitar 12,1 triliun rupiah. Kapal seberat 184.000 ton itu menggunakan bahan bakar gas alam liquefied atau LNG, bukan diesel. Jadi kapal pesiar ini lebih ramah lingkungan. Dan sejak beberapa tahun terakhir, AIDA Cruises memang menggalakkan konsep Green Cruises. Fitur unik dan khas yang ada di dalam kapal pesiar tersebut adalah gambar mata dan bibir perempuan di bagian samping dan depan. Logo AIDA itu terinspirasi dari karya seni artis terkenal Jerman, Felix Butner. AIDA Cruises menyatakan gambar tersebut sedikitnya menghabiskan sekitar 50 liter cat warna orange, merah, dan hitam. Kapal baru AIDA Nova menyuguhkan beraneka ragam pilihan makanan dan masakan. Dari 17 tempat makan, diantaranya ada Casa Nova, French Kiss, Brauhaus, Belladonna, dan Mark Restaurant. Para penumpang juga dapat mengikuti sekolah memasak AIDA untuk mendapatkan resep terbaik dari para koki terkemuka. AIDA Cruises memiliki sekitar 11.400 karyawan dari 40 negara, baik di darat ataupun di laut. AIDA Cruises juga mengoperasikan 13 kapal pesiar, satu diantaranya AIDA Nova yang menjadi kapal pesiar pertama yang menggunakan daya emisi rendah LNG. Kapal pesiar mewah bernama Allure of the Seas berukuran 7 kali lebih panjang dari Titanic, menjadikan Allure of the Seas sebagai kapal pesiar terbesar di dunia. Selain terbesar, kapal ini juga menjadi kapal termewah di dunia maritim. Belum ada yang mampu menandingi besar dan mewahnya kapal ini. Kapal ini memiliki berat mencapai 225.282 ton dengan panjang mencapai 362 meter. Allure menjadi kota terapung untuk 6.500 penumpangnya.
Berhubung Indonesia tidak punya pelabuhan yang cukup untuk menampung kapal sebesar ini, mau tidak mau kita harus terbang ke Singapura untuk menaiki Allure of the Seas. Adalah The New Marina Bay Cruise Center, yaitu terminal kapal pesiar seluas 28.000 meter persegi yang sanggup menjadi tempat beristirahat sementara bagi kapal pesiar besar. Sewaktu kita akan masuk kabin kapal, kita akan melewati Royal Promenade terlebih dahulu. Di tempat ini kita akan disambut dengan replika mobil klasik mewah Mercedes-Benz 540K keluaran tahun 1936. Di Royal Promenade, kita tidak akan merasa sedang ada di dalam kapal, melainkan seperti ada di sebuah kota. Pasalnya sepanjang Royal Promenade ini terdapat puluhan toko retail terbesar seperti toko parfum, toko perhiasan, toko cenderamata Royal Caribbean, General Store, Guess, Kate Spade, Michael Kors, Focus atau Boss. Setelah melewati Royal Promenade, kita akan memasuki wilayah yang atrium super keren. Kita bisa melihat seluruh lantai di Allure of the Seas lewat lift kapsul super mewah. Lift inilah yang mengantarkan kita ke dek di mana kabin kita berada. Dari dalam lift kita bisa melihat dek 1 sampai dek 16 sekaligus. Allure sendiri dilengkapi dengan 16 dek penumpang dengan 5.000 kamar tidur atau kabin yang terbagi atas Royal Love Suite, Royal Suite, Love Suite, Grand Suite, Junior Suite, dan Superior Suite. Di salah satu kamar yaitu Royal Love Suite, fasilitas yang ada di dalamnya setara dengan rumah pribadi di Beverly Hills. Kamar ini memiliki 2 lantai sekaligus. Bosan di kamar yang meskipun fasilitasnya sudah kelewat mewah, kita bisa keluar kamar dan menikmati fantastisnya tempat-tempat menyenangkan lainnya di Allure of the Seas. Dek 18 merupakan tingkatan tertinggi dari seluruh dek yang ada. Karena dek ini terbilang private, kita bisa turun ke dek 16 atau dek di bawahnya yang diisi oleh entertainment deck. Sebut saja Suite Lounge, The Coastal Kitchen, dan Pinnacle Lounge di sisi kiri kapal yang ada di dek 16. Sementara Solarium Bar, klub malam Club 20, Sky Bar, dan 2 Floor Raiders di mana ada simulasi untuk bermain ski di dek 15, Kid Arcade di dek 14, perpustakaan di dek 12, Ballroom di dek 8, Aqua Theater, Vitality at Sea Spa and Fitness Center, Running Track, Conference Center, Entertainment Deck, Ice Skating, lapangan sepak bola, kolam renang dengan simulasi ski air, arena rock climbing, lapangan tenis, jacuzzi sampai lapangan basket di dek 6 dan 7. Di dek 4 terdapat area tropis yang dipenuhi oleh 12.000 macam tumbuhan dan pepohonan, dan Amber Theater, sebuah teater terbuka di dek 3 yang bisa menampung sekitar 2.200 orang. Untuk menemukan kedai makanan guna mengisi perut, kita bisa mendatangi tempat makanan dengan sistem ala carte di tiap lantai, kecuali lantai 17 dan 18. Kalau tidak ingin keluar uang banyak, kita bisa mengikuti sistem makan pagi, siang, dan malam yang disediakan oleh pihak Allure of the Seas. Di Adagio Main Dining Room, kita bisa menikmati hidangan yang disiapkan oleh koki kapal bersama dengan ribuan penumpang lainnya. Ruangan restoran di sini besar sekali. Bagaimana bisa besi baja seberat ratusan ribu ton yang di dalam luasnya terdapat ribuan tempat ini bisa berlayar di lautan lepas? Sedikit menilik, ternyata Allure of the Seas mempunyai 4 stabilizer yang membuat kapal ini menjadi seimbang. Ditambah perangkat canggih semacam bow thruster ganda guna merapat ke pelabuhan tanpa harus khawatir menabrak. Mediterranean Shipping Cruises atau yang disingkat MSC adalah perusahaan pelayaran yang melayani armada kapal pesiar, dan baru-baru ini memberikan beberapa rincian untuk kelas kapal pesiar terbarunya yang nantinya akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Ada 4 kapal pesiar MSC yang akan dibangun di STX Prancis mulai tahun 2022 sampai 2026. Di antara kapal yang disebut sebagai terbesar bakal memiliki 2.760 kamar serta bisa mengangkut 6.850 penumpang. Kapal pesiar keluaran MSC nantinya akan menumbangkan gelar kapal pesiar terbesar yang sampai saat ini disandang Royal Caribbean's Harmony of the Seas yang mampu mengangkut 6.780 penumpang. Dengan berat kotor kelas kapal pesiar milik MSC ini diperkirakan sekitar 181.000 ton atau lebih kecil dari kapal Oasis Royal yang memiliki berat kotor 185.170 ton. Rincian kapal pesiar MSC ini disebarkan saat berlangsungnya upacara di galangan kapal Saint Nazaire Prancis, sebab kapal pesiar ini mengambil alih kepemilikan kapal terbarunya, yakni MSC Meraviglia yang mampu mengangkut 4.500 penumpang dengan berat 152.000 ton.
Dan setelah diluncurkan nanti, kapal ini akan berangkat menuju Miami tahun 2019 setelah melayani Eropa selama 2 tahun pertama pelayarannya. Ketua Eksklusif Pelaksanaan MSC, Pier Francisco Fago mengatakan, seperti yang kami nyatakan, MSC Meraviglia sebuah kapal baru yang menandai dimulainya tahap berikutnya. Dari pertumbuhan kami, dengan senang hati kami mengkonfirmasi komponen kunci lain dari rencana investasi 10 tahun di World Class. Kapal baru ini akan memperluas kemitraan kami dengan STX France sampai 2026 dengan sampai 7 kapal inovatif yang akan dibangun pada periode ini. Kapal pesiar MSC yang nantinya bakal menjadi yang terbesar di dunia dibuat dengan panjang 330 meter, lebar 47 meter dengan desain lekukan Y yang membuat kapal ini terlihat lebih unik dan memiliki banyak kabin pada balkonnya. Dirancang dengan desain busur berbentuk G, kapal ini juga diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan stabilitas tamu pada gelombang laut. Kabin pada kapal ini sendiri berbentuk persegi ditambah dengan kolam renang kaca. Kapal terbesar MSC, bagian buritannya akan memiliki dek lebih rendah dengan model balkon terbuka dan mengelilingi sisi kapal dan mirip dengan Oasis Royal. Nantinya semua kapal pesiar ini akan menggunakan bahan bakar gas alam cair hasil dari fosil. Meraviglia merupakan kapal ke-12 dengan kontrak 2 kelas kapal dunia, dan pada jalur baru ini akan ada 11 kapal yang akan dibuat sampai tahun 2026 mendatang. Oasis of the Seas sangat terkenal sebagai salah satu kapal pesiar terbesar dan tertinggi di dunia. Pada dasarnya julukan tersebut memang benar adanya. Pasalnya, kapal raksasa ini juga tidak main-main dalam hal pembuatannya. Pada proses pembuatan kapal pesiar Oasis of the Seas ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 6 tahun. Dengan biaya yang dikeluarkan mencapai 800 juta pound sterling atau sekitar 14 triliun rupiah. Kapal pesiar Oasis of the Seas dirancang dengan bobot lebih dari 225.000 ton dengan kabin 20 tingkat. Kapal pesiar ini juga cukup layak disebut sebagai hotel mewah yang bisa menampung sampai ribuan penumpang. Kapal pesiar buatan Royal Caribbean International ini 5 kali lebih besar dibandingkan kapal Titanic. Bahkan kapal pesiar Oasis of the Seas ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang super mewah, seperti lounge, ice skating, water ballet, terapi show, kasino, lapangan basket, klub, wall climbing, lapangan voli, lapangan golf mini, tempat penitipan anak, taman bermain sampai outdoor amphitheater yang mempunyai kapasitas 750 tempat duduk. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, kapal pesiar raksasa ini juga berhasil melewati sebuah rintangan pertamanya, yaitu berhasil melewati jembatan Great Belt Fixed Link yang ada di Denmark dengan cukup mulus. Kapal pesiar Oasis of the Seas ini dirancang dengan berbagai keunikan, dan bahkan di dalam fasilitas yang ditawarkan kapal pesiar raksasa ini juga terdapat sebuah area taman hijau yang cukup luas atau lebih tepatnya seluas lapangan sepak bola. Selain itu juga kapal pesiar ini juga memiliki fasilitas kolam renang terbesar di dunia. Jadi jangan heran jika kapal ini juga punya julukan sebagai kota terapung atau The Floating City. Bukan hanya itu saja, kapal pesiar ini juga dilengkapi dengan fasilitas lapangan yang diberi nama Central Park.